Lawan Israel, ratusan nomor WhatsApp orang Israel dibocorkan oleh hacker Indonesia. Sebanyak ratusan nomor WhatsApp yang diduga milik orang Israel berhasil diretas dan dibocorkan oleh hacker Indonesia. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan dirinya Ganosek Team atau Garuda Anok Security. Kabar berhasil hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam unggahan pada Minggu 23 Mei 2021 malam, Ganosek Team menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganosek Team atau Garuda Anok Security, tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr. Fotolio atau TN Fotolio, kemudian Mr. Brown, Ekasek 166, Raman Senpai, Mat, dan Suap Nasi 01, Lutfi Fake, Rido Senpai, dan Agus Senpai. Dalam retas tersebut, Ganosek Team juga dibantu oleh hacker yang mengatasnamakan Padang, Black Hat, dan Dragon Force Malaysia. Nama Malaysia menjadi sorotan dunia setelah sekelompok peretas dari Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara tersebut. Keberhasilan dan kehebatan kelompok hacker dari Malaysia secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Tak ketinggalan adalah para warga Malaysia yang konsisten melontarkan komentar di halaman Facebook Israel dalam mengutuk tindakan mereka terhadap Israel. Setelah berhasil meretas situs tersebut, laporan media Channel 13 menyebut bahwa pasukan Israel diberi lampu hijau untuk menargetkan serangan ke semua sekutu Hamas. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran, hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Skazer, orang yang berpengaruh dan juga menjabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei. Jonathan Hazer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menargetkan semua operator Hamas di semua level, baik di dalam maupun di luar Gaza. Implikasinya yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia, dan lain-lain, tulisnya. Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengonfirmasi kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Sebelumnya, pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia di mana para peretas dan Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui #OpsBedil dan juga #OpsIsrael. Kelompok hacker Dragon Force Malaysia merupakan diam-diam juga telah meretas berbagai jaringan CCTV milik Israel. Itu termasuk CCTV di lingkungan tempat tinggal dan lembaga pemerintah Israel. Kabar keberhasilan hacker Dragon Force Malaysia itu diungkap mereka dalam akun Facebook-nya. Mereka juga mengunggah foto-foto apa yang tampak mereka, seperti warga Israel ketika berada di rumah mereka. Hello Israel, lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah yang sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Gambar membahayakan CCTV dan juga SCADA, tulisnya. Dragon Force Malaysia yang juga menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan peretasan di bawah OpsBedil, yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan, seiring dengan situasi konflik Israel-Palestina. Gencatan senjata dimulai, pasukan milisi Palestina tetap siaga perang. Organisasi milisi Palestina memastikan akan tetap dalam status siaga penuh meskipun kesepakatan gencatan senjata dengan Israel sudah dicapai. Milisi Palestina mengambil langkah tersebut agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu jika konflik dengan Israel terjadi lagi. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, anggota Biro Politik Milisi Palestina, Ezzat El-Rezik, dalam konflik yang dijuluki Pertempuran Pedang Yerusalem, lebih dari 200 nyawa warga Palestina melayang. Namun demikian, El-Rezik memastikan bahwa pihaknya lah yang keluar sebagai pemenang dalam konfrontasi bersenjata selama 11 hari itu. Di sisi lain, Israel juga mengklaim hal yang sama. Pasukan pertahanan Israel diyakini telah berhasil membunuh lebih 200 anggota milisi Palestina lewat serangan udara.
El-Resik yakin kematian rakyat Palestina itu tidak sia-sia. Pengorbanan rakyat Palestina adalah bukti bukan milisi Palestina saja yang berjuang, melainkan dengan dukungan rakyat. Apa yang terjadi setelah pertempuran pedang Yerusalem tidak seperti yang terjadi sebelumnya, karena rakyat Palestina mendukung perlawanan dan tahu bahwa perlawanan sesuatu yang akan membebaskan tanah mereka dan melindungi situs suci mereka, ucap El-Resik dikutip Viva Militer dari Israel National News. Belajar dari banyak pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, milisi Palestina pun tetap memasang status siaga. Dengan tegas, El-Resik tidak ragu memberi ultimatum kepada Israel dan negara pendukungnya, Amerika Serikat. Memang benar, pertempuran telah berakhir hari ini, tapi Netanyahu dan seluruh dunia harus tahu bahwa kedua tangan kami masih berada pelatuk senjata dan kami akan melanjutkan peningkatan kemampuan dalam perlawanan ini, kata El-Resik. Turki sebut Israel salah kaprah mengira tidak akan ada yang bereaksi kala menyerang Palestina. Direktur Komunikasi Turki mengungkapkan bahwa penganiayaan Israel tidak akan dilupakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Melalui akun Twitter, Fatretin Altun membagikan klip video The Story of Palestine oleh Emon Askar dan mengatakan bahwa sebagaimana toleransi dan keadilan Ottoman masih dikenang, penganiayaan Israel akan diingat selama bertahun-tahun. Kebenaran itu statis, satu-satunya cara mengungkapkannya adalah berubah, katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency Sabtu 22 Mei. Hingga Jumat 21 Mei, setidaknya ada 233 warga Palestina telah tewas, termasuk 39 wanita dan 65 anak-anak dan lebih dari 1.700 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 10 Mei 2021. Ketegangan yang dimulai di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan meluas ke Gaza akibat serangan Israel terhadap jemaah di komplek Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota sebagai langkah yang tidak pernah diakui oleh komunis internasional. Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza telah mempersatukan warga Palestina. Bahkan perlawanan itu mengejutkan Tel Aviv, kata Presiden think tank Al-Shaq Forum. Mantan Direktur Jenderal Al Jazeera Wada Kanfar mengatakan bahwa Israel tanpa sadar telah membangunkan orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan memperkuat kesadaran mereka terhadap Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem.